Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu mengenai uji komparasi dari Manwithny dan juga Wilcoxon. Sebelumnya, perkenalkan, saya Arina Mohibisoma dengan NPM 2189 dan rekan saya Hanifah Kusuma Dewi dengan NPM 2127 dan Muhammad Hafiz Sukadewa dengan NPM 2181. Baik, yang pertama kita akan membahas jadi overview uji komparasi Manwithny dan juga Wilcoxon. Nah, apa sih uji komparasi Manwithny dan Wilcoxon itu? Uji komparasi Manwithny pada dasarnya adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan antara dua variabel yang berpasangan atau berhubungan. Bisa dibilang, bisa digunakan kalau ketika subjeknya sama dengan data yang berbeda dan kasus dua sampel berpasangan. Nah, sementara uji Wilcoxon adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan antara dua kelompok data independen atau dua data dari subjek yang berbeda. Selanjutnya kita akan membahas mengenai uji komparasi Manwithny terlebih dahulu. Uji Manwithny atau uji Wilcoxon rank sum adalah uji non-parametrik yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan antara dua kelompok independen terhadap suatu variabel. Nah, uji komparasi Manwithny ini digunakan saat yang pertama data tidak berdistribusi normal, lalu skala data ordinal atau interval atau rasio tapi tidak memenuhi asumsi parametrik, dan yang terakhir digunakan ketika kelompok yang dibandingkan adalah independen atau tidak saling berhubungan. Nah, uji Manwithny ini digunakan untuk melihat apakah dua kelompok yang berbeda secara independen punya perbedaan signifikan terhadap suatu variabel, misalnya siswa kelas A versus siswa kelas B dalam hasil ujian. Nah, uji ini tidak membutuhkan data normal dan cocok digunakan untuk skala ordinal atau lebih tinggi, asalkan kelompoknya tidak saling berkaitan. Nah, tujuan dari uji komparasi Manwithny sendiri adalah untuk membandingkan median atau penyebaran nilai dari dua kelompok yang tidak normal. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, berikut adalah asumsi dari Manwithny. Yang pertama ada dua kelompok independen, lalu variabel tertentu diukur dalam ordinal atau lebih tinggi, atau interval atau rasio, lalu distribusi data tidak harus sama, dan observasi antar individu harus independen. Selanjutnya ada rumus dari uji komparasi Manwithny. Jadi secara teknis kita menggabungkan data kedua kelompok, lalu kita beri peringkat secara keseluruhan. Kemudian kita hitung jumlah ranking tiap kelompoknya. Di sini kelompoknya adalah R1 dan R2. Dari situ kita bisa hitung nilai U menggunakan rumus ini. Nah, semakin kecil nilai U, semakin besar kemungkinan ada perbedaan antara kelompok. Selanjutnya kita menuju ke uji komparasi Wilcoxon. Uji Wilcoxon Sign Rank Test adalah uji non-parametrik yang digunakan untuk menguji perbedaan dua kondisi atau dua waktu pengukuran pada sampel yang sama atau berpasangan, terutama saat data tidak berdistribusi normal. Nah, uji komparasi Wilcoxon ini digunakan saat membandingkan dua kondisi dari sampel yang sama, contoh sebelum dan sesudah perakuan. Lalu data ordinal atau interval atau rasio tapi tidak normal, dan digunakan saat alternatif dari uji T berpasangan atau p-t-test untuk data parametrik. Jadi uji Wilcoxon ini berbeda dengan uji Manwithny. Uji Wilcoxon digunakan saat kita membandingkan dua kondisi dari satu kelompok yang sama. Seperti contoh tadi, nilai sebelum dan sesudah pelatihan untuk peserta yang sama. Dan ini adalah alternatif dari p-t-test tapi untuk data yang tidak normal. Nah, asumsi Wilcoxon sendiri, yang pertama datanya berpasangan atau paired samples, lalu skala data minimal ordinal, selisih antara pasangan dapat dihitung, distribusi selisih simetris, tidak wajib tapi ideal, atau tidak ada selisih atau nol yang dominan banyak. Nah, asumsi dari uji Wilcoxon ini atau syaratnya adalah datanya harus berpasangan, skala minimal ordinal, dan kita harus bisa menghitung selisihnya. Idealnya selisihnya punya distribusi simetris, tapi ini bukan syarat mutlak. Data dengan selisih nol biasanya diabaikan. Selanjutnya ada rumus dari uji komparasi Wilcoxon.
langkahnya adalah pertama kita hitung selisih antara kondisi 1 dan 2, lalu kita urutkan berdasarkan nilai absolut, beri peringkat, dan tandai apakah positif atau negatif. Dan yang terakhir kita jumlahkan rank yang bertanda positif dan negatif, dan ambil nilai B terkecil untuk uji signifikansi. Sebelum kita akan melanjutkan penerapan uji Mann-Whitney dan Wilcoxon ke dalam aplikasi SPSS, jadi kesimpulannya adalah kalau kita ingin membandingkan dua kelompok yang berbeda atau tidak berhubungan, kita menggunakan uji komparasi Mann-Whitney. Tapi kalau kita ingin membandingkan dua kondisi dari kelompok yang sama atau data yang berpasangan, kita akan menggunakan uji Wilcoxon Sign Rank. Jadi intinya kalau dua kelompok berbeda itu pakainya Mann-Whitney, tapi kalau data yang berpasangan alias dari kelompok yang sama sebelum dan sudah berlakuan, pakai Wilcoxon. Dan keduanya ini sangat berguna saat data tidak normal dan bisa jadi solusi terbaik saat uji T tidak bisa dipakai. Selanjutnya, rekan saya akan menjelaskan penerapannya ke dalam aplikasi SPSS. Baik, untuk sekarang saya akan menjelaskan bagaimana uji Mann-Whitney diterapkan di aplikasi SPSS. Nah, di sini kita ada satu kasus. Sebelumnya, uji Mann-Whitney dilakukan seperti yang sudah tadi dijelaskan. Uji Mann-Whitney dilakukan untuk menguji ada tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Sebagai contohnya, misalkan seorang guru ingin meneliti apakah terdapat pengaruh penggunaan metode diskusi terhadap hasil belajar siswa. Nah, untuk keperluan penelitiannya, guru tersebut tidak menerapkan metode diskusi pada kelas A dan menerapkan metode diskusi pada kelas B. Jadinya ada dua kelas yang berbeda. Nah, ini untuk contoh datanya, ada dua kelas, ada 20 siswa, ada 10 kelas dari kelas A, 10 kelas dari kelas B. Nah, langkah yang pertama yaitu nanti kita di SPSS-nya, kelas A dikodekan menjadi ini ya, A1, terus kelas B menjadi B2. Nah, selanjutnya kita masuk ke SPSS, variable view. Kita namai di sini nilai dan kelas. Oke. Semuanya di-nolkan. Kemudian untuk kelas itu karena kita menggunakan dua kelas, jadi di sini untuk kelas 1 kita kodekan dengan 1, kelas 1 kita kodekan dengan A. Kemudian untuk kelas 2 kodekan dengan 2. Nah, kemudian udah ini kelas 1 dan kelas 2 kita okekan. Kemudian kita ke data view. Nah, kita copy data dari ini. Ada 20. Langsung saja copy, masuk ke SPSS. Ini untuk kelas 1. Yang selanjutnya yaitu kelas 2, kita kodekan dengan 2. Nah, jika datanya udah masuk semua dari kelas 1 dan kelas 2, maka lanjut ke analisisnya. Pencet submenu analisis ini, kemudian kita pilih non-parametric test, kemudian aplikasi dialog, kemudian, nah untuk Mann-Whitney kita pilih di 2 independent sampel. Nah, ada di sini untuk 2 related sampel, yaitu untuk nanti kita menguji Wilcoxon.
Kalau main Whitney menggunakan dua independent sampel. Klik dua independent sampel. Nah, kemudian di sini ada nilai dan kelas. Nilai kita masukkan ke variable list. Kemudian kelas kita masukkan ke grouping variable. Kemudian ini kan ada tanda tanyanya. Kemudian kita define group dulu. Grup 1 yaitu 1 karena tadi kita mengkodekannya pakai 1 dan 2 ya. Kemudian grup 2-nya 2. Continue, jangan lupa klik ini di checklist dulu kotaknya menggunakan test type main Whitney. Oke. Nah, jadi di sini muncul hasil dari analisis menggunakan main Whitney. Ada tabel rank dan ada tabel statistika. Tabel rank itu ada total 20, yang kemudian ini main ring-nya 5,5. Kemudian yang kelas 2 15,45, sum of ring-nya ada 50, 154,50. Nah, jadi data ini berarti kita lihat untuk hipotesisnya itu adalah tadi yang HO-nya tidak ada perbedaan dan hipotesis alternatifnya terdapat perbedaan 2 rata-rata. Nah, ketika HO itu ditolak adalah ketika nilai signifikansinya itu adalah lebih kecil dari 2,05 atau lebih besar. Makanya 0 diterima yang artinya tidak ada perbedaan. Bisa dilihat di sini hasilnya. Nah, jadi kayak begini ya teman-teman. Kemudian kesimpulannya bisa dilihat di sini. Terdapat perbedaan signifikan antara hasil belajar siswa di kelas A dan B. Jika ingin udah gitu ya teman-teman. Selanjutnya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan SPSS Wilcoxon. Oke, pertama-tama kita ambil dulu data dari contoh data. Contoh datanya adalah dari pretest post-test perusahaan kata siswa setelah menggunakan aplikasi Duolingo. Jadi ini pretest post-test setelah siswa-siswa menggunakan aplikasi Duolingo. Pertama kita namain dulu nih. Jadi variable view kita namain pretest dan post-test Maksimal dikosongkan. Labelnya dinamakan pretest, pre yang pretest. Dan pro test. Yang post test. Habis itu kita ke data view. Kita ambil data pretest, copy, masukkan ke data pretest dan kita copy yang post test. Masukkan data post test ke dalam yang post test. Habis itu kita masuk dari analyze dan dari yang non parametric test. Klik dialog dan klik yang dua to related samples. Habis itu kita masukkan semua nih datanya. Jangan lupa untuk tentang yang Wilcoxon. Habis itu oke. Nah, nanti hasilnya seperti ini, teman-teman. Jadi ini menunjukkan bahwa hampir semua siswa itu mengalami peningkatan setelah menggunakan aplikasi Duolingo. Dan isinya adalah min 3,29b dan SMSIC-nya total kurang dari 0,01. Nilainya ini kurang dari 0,05 sehingga terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan post test. Karena kelas siswa menunjukkan peningkatan dan tidak ada yang menurun. Jadi kesimpulannya adalah hasil Wilcoxon menunjukkan bahwa Duolingo efektif dalam meningkatkan kata siswa berdasarkan data pretest dan post test. Dan apa sih main rank dan sum of rank-nya? Main rank adalah rata-rata peringkat
untuk peserta yang mengalami peningkatan atau positive rank. Jadi SPSS menghitung peringkat selisih dari pre-test dan post-test dalam absolut, lalu memberikan peringkat tersebut ke peserta yang menunjukkan peningkatan, dan setelah itu dihitung rata-rata. Dan sum of rank-nya adalah jumlah peringkat. Ini adalah total dari seluruh peringkat untuk peserta yang nilai meningkat karena dapat peserta 7,50. Jadi 14 kali 7,50 hasilnya adalah 105. Jadi keduanya berhubungan. Simpulannya, min rank menunjukkan rata-rata besar peringkat untuk peserta yang mengalami peningkatan, dan sum of rank adalah menunjukkan total dari semua peringkat yang diberikan kepada peserta. Jadi adalah itu tadi adalah cara menggunakan SPSS yang Wilcoxon. Sekian, terima kasih.